Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, berjumpa lagi di channel Belajar Investasi. Di video kali ini akan membahas cara kita membeli saham di aplikasi Ajaib. Bagaimana caranya? Oke, langsung kita masuk ke video pembahasan. Nah, buat kalian yang investasi saham, pastikan kalian sudah mendaftar terlebih dahulu di aplikasi Ajaib ini. Kemudian di aplikasi Ajaib, kita bisa berinvestasi saham, obligasi, reksadana, dan juga aset kripto. Di video kali ini kita akan bahas yang saham ini, teman-teman. Nah, di sini untuk kita investasi saham, kita klik saja yang menu market ini ya. Nah, di sini nanti ada yang namanya IHSG, yaitu indeks harga saham gabungan. Semakin tinggi harga IHSG ini, itu semakin bagus, teman-teman. Nah, bisa kita lihat ya, harga hari ini yaitu menyentuh di 7.240 ya. Kemudian di sini bisa kita lihat juga untuk informasi lainnya ya. Di sini ada IPO. Nah, IPO ini adalah saham-saham yang baru akan masuk ke Bursa Efek ya. Jadi kita bisa memesannya terlebih dahulu, teman-teman. Nah, di sini ada saham MHKI. Ini ada penawaran awal, penawaran umum, penjatan saham, dan lain sebagainya. Ini nanti kita akan bahas juga, teman-teman, untuk yang EIPO ini ya. Kemudian di sini juga ada menu agenda ya, atau kalender saham. Nah, di sini nantinya kita bisa lihat saham-saham yang ingin membagikan dividen, saham yang RUPS, kemudian saham yang meluncurkan laporan keuangan, atau saham yang sedang IPO, teman-teman. Bisa kita lihat dari informasi kalender ini nantinya. Selanjutnya di sini kita bisa lihat saham-saham yang sedang bagus ya. Di sini ada top gainer, ada 5 saham ya, yaitu ada Gudang Garam, ada BCA, ada PTRO dan lain sebagainya. Kemudian ada juga saham yang mengalami penurunan ya. Di sini ada DSSA dan lain sebagainya. Selanjutnya di sini ada yang namanya indeks saham, teman-teman. Nah, di sini ada LQ45. Kemudian buat kalian yang ingin membeli saham syariah, bisa pilih yang ini ya, JII ini, teman-teman. Kemudian juga ada ISI. Nah, ini kumpulan saham-saham syariah. Nanti kalian bisa pelajari terlebih dahulu ya tentang indeks saham ini, karena di sini banyak sekali indeks saham. Nah, kalau yang bagus itu yang LQ45 ya. Saham yang masuk ke LQ45 ini rata-rata sahamnya bagus, teman-teman. Kemudian di sini kita bisa lihat juga untuk sektor saham ya. Di sini ada beberapa sektor, ada barang baku, non-primer, primer, energi, keuangan, kesehatan, dan lain sebagainya. Nah, contohnya untuk yang keuangan ini. Biasanya ini kumpulan dari saham-saham perbankan ya untuk yang keuangan ini, teman-teman. Namun juga ada saham-saham yang lainnya. Kemudian bisa kita lihat di menu portofolio ini. Nah, ini ada beberapa saham yang sudah saya beli ya. Yang mana saham saya yang beli ini itu mengalami kerugian, teman-teman. Yaitu minus 40,28% atau minus 97 juta rupiah. Bisa kita lihat ya, ini saham-saham yang saya beli itu rata-rata mengalami kerugian ya. Yang warna merah seperti ini, teman-teman. Sedangkan yang warna hijau itu artinya mengalami keuntungan. Nah, di sini saran saya sebelum membeli saham kalian harus analisis terlebih dahulu ya. Jangan sampai kalian membeli saham gorengan ya. Kemudian jangan sampai juga kalian itu membeli saham yang mana saham tersebut itu tidak bagus. Artinya mengalami kerugian. Nah, salah satunya ada saham Bukalapak ini ya, teman-teman. Yang mana bisa kita lihat di informasi tentang saham ini. Kita bisa lihat di case statistik. Nah, kita lihat di performanya. Di sini bisa kita lihat untuk net profit margin. Ini laba bersih ya. Yang mana laba bersihnya itu minus ya 30,76%. Nah, saran saya jangan kalian beli saham yang mana mengalami kerugian. Kenapa? Karena itu akan berpengaruh juga di harga sahamnya ya. Bisa kita lihat untuk yang saham Bukalapak ini itu mengalami kerugian 78,64% atau minus sekitar 14.700.000 rupiah. Nah, kemudian di sini juga ada notifikasi khusus ya.
perusahaan tercatat yang tidak menerapkan saham dengan hak suara multival dan tercatat di papan ekonomi baru. Yang mana di sini kemarin harga rata-ratanya yaitu 688, sedangkan harga saat ini yaitu 147, teman-teman. Oke, di sini saya akan coba membeli saham SIDO saja ya, teman-teman. Nah, di sini saya tuh banyak sekali investasi di saham SIDO ini, teman-teman. Bisa kita lihat ya. Di sini saya investasi 82,8 juta. Nah, yang mana di sini itu sudah mengalami kerugian ya, yaitu minus 16,83%. Atau minus sebesar 13,9 juta rupiah. Nah, di sini saya itu mempunyai 1044 lot saham SIDO, yang mana harga rata-rata saat saya membeli 793, harga rata-rata saat ini yaitu 660. Nah, ketika harga saat ini itu lebih kecil dari harga rata-rata, maka kita mengalami kerugian. Namun, ketika harga saat ini lebih tinggi dari harga rata-rata, maka kita akan mengalami keuntungan. Nah, di sini saya berangsur-angsur untuk menurunkan harga rata-rata dari saham SIDO ini, teman-teman. Karena menurut saya, saham SIDO ini itu masih bagus ya untuk jangka waktu yang panjang. Kalau kita lihat dari case statistik, dari performa, di sini masih oke semua, teman-teman. Bahkan saham SIDO ini menduduki di peringkat 1 ya. Tuh, ini untuk ROE-nya peringkat 1 dan 2, GPM-nya di peringkat 2, teman-teman. Jadi masih oke ya untuk saham SIDO ini. Namun kalau kita lihat dari price to book value, di sini masih mahal ya untuk saham SIDO ini. Yang mana di sini 5,6 kali dari yang tercatat di laporan keuangan untuk harga sahamnya, teman-teman. Kalau bisa kita membeli saham yang price to book-nya di bawah 1 ya, teman-teman. Yang mana harga tertera di pasar modal itu lebih kecil daripada yang tertera di laporan keuangan. Artinya, kita membeli saham yang harganya murah, teman-teman. Nah, di sini kita coba beli ya. Oke, sebelum membeli pastikan kalian itu mempunyai saldo EDN ya, atau yang namanya buying power ini. Oke, di sini untuk kita membeli saham, ada yang namanya order book ya. Di sini ada lot bid, ada aslot. Nah, untuk lot bid ini kolom pembeli. Kemudian aslot ini kolom penjual. Kalau kita membeli, maka kita akan mengantri di kolom pembeli ini, teman-teman. Kalau bisa kita membeli di harga paling terendah, yaitu 610 rupiah. Namun ini sangat lama sekali kita mendapatkan saham SIDO ini. Kenapa? Karena pasti orang akan menjual di harga tertinggi terlebih dahulu, teman-teman. Nah, begitupun kalau kita menjual, kalau bisa kita jual di harga tertinggi ya. Namun akan sangat lama sekali saham kita terjual. Kenapa? Karena orang pasti akan membeli di harga yang terendah terlebih dahulu. Oke, di sini saya akan coba ya. Kita akan coba beli di harga 610. Kita bisa ubah harganya di sini ya. Nah, seperti ini. Kemudian kita beli saja satu lot. Ini setara dengan Rp61.000. Kita klik saja beli, kita lihat order, dan di sini statusnya itu open, teman-teman. Nah, kalau open seperti ini, artinya kita belum mendapatkan saham SIDO ini, teman-teman. Oke, bisa kita lihat ya di menu portofolio, kita lihat di saham SIDO. Di sini lot saya itu masih 1044 lot, teman-teman. Kita klik saja beli lagi. Nah, sekarang kita coba beli di harga 655 ya. Oke, yang ini. Kemudian kita beli saja satu lot. Beli, kita lihat order. Dan di sini statusnya juga masih open, teman-teman. Nah, sekarang kita lihat perbedaannya ya. Kalau kita membeli di harga aslot, teman-teman. Oke, kita beli lagi. Yaitu di harga 660. Nah, maka kita langsung mendapatkan saham ini. Kenapa? Karena di sini sudah ada orang yang ingin menjual saham ini, teman-teman. Maka nanti kita langsung mendapatkan saham tersebut. Namun saran saya, jangan kalian membeli saham di harga yang mahal ya. Kalau bisa kita membeli saham di harga yang paling termurah, teman-teman. Oke, kita coba beli satu lot, kita beli, kita lihat order, dan di sini statusnya langsung match, teman-teman. Artinya, saya langsung mendapatkan saham SIDO ini dengan harga 660 ya. Nah, bisa kita lihat di menu portofolio. Kita lihat di saham SIDO. Di sini lot saya itu bertambah ya. Tadi 1044, sekarang menjadi 1045. Nah, kemudian harga rata-ratanya juga
turun ya, yaitu menjadi Rp793,41. Walaupun turunnya sangat kecil sekali ya, cuman angka di belakang koma teman-teman. Tapi kalau kita membeli dengan nominal yang besar, bisa saja nanti angka harga rata-ratanya semakin turun ya. Nah, semakin turun harga rata-rata ini itu semakin bagus teman-teman. Kenapa? Karena ketika harga saat ininya lebih besar dari harga rata-rata, maka nanti kita akan mendapatkan keuntungan. Oke, jadi itulah cara kita membeli saham di aplikasi Ajaib. Semoga video ini bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.